Halo Sensikers, masih di sini, masih mencoba mengerti tanda-tanda yang kita coba untuk mengerti dan masih bersama Mbak Yu. Yeah. Oke. Nah, untuk yang di channel Mbak Yu juga begitu, masih di sini pasti ya, masih nyambung dari masih video nyambung sebelumnya. yang ya betul. Iya. Nah, sekarang itu pertanyaannya saya ulang lagi, Mbak. Yeah. Nah, kalau yang belum nonton di video sebelumnya silahkan nonton, itu juga seru. Kalau memang paranormal, ini paranormal kan katanya bisa menyembuhkan penyakit, Mbak. Yeah. Kita datang dengan enggak semua loh, tapi loh. Oh gitu ya? Yeah. Oke, nanti dijelaskan. Nah, ini kan corona seperti ini. Kenapa enggak? Misalkan orang kayak Mbak Yu, kayak di Surabaya ada Ibu NT, inisialnya itu. Datang nih ke rumah sakit disembuhin tuh satu persatu, seperti itu. Atau kalau enggak, bikin aja di sini ruang gawat darurat penyembuhan corona. Nah, itu pasti jadi pertanyaan semua orang yang ada di sini. Kalau saya sendiri kan, saya bilangnya saya bukan paranormal, Mbak. Tapi saya itu orang yang membaca tarot. Saya menerjemahkan dari tanda itu. Gitu. Nah, kalau seperti itu, saya penasaran sekali. Kira-kira jawabannya seperti apa? Jadi gini, kalau menurut saya, tidak semua paranormal bisa mengobati orang sakit. Itu satu. Ya, satu ya. Dan seperti orang kuliah aja, paranormal itu punya fak-faknya sendiri-sendiri. Bisa untuk pemijatan, bisa untuk menyembuhkan sakit alternatif seperti kena santet, kena pelet, itu seperti itu. Berarti yang disebabkan oleh praktek paranormal dan medis juga. Dan ada juga yang kakinya hancur. Saya punya saudara tuh, om saya, kalau kakinya hancur bisa disembuhkan lagi, bisa. Dan saya punya kakak juga perempuan, kalau ada yang luka besar aja dikasih air udah 2 hari lagi langsung kering. Itu ada, saya punya kakak juga itu. Jadi tiap paranormal punya kelebihan masing-masing. Kalau saya ditanya bisa nggak menyembuhkan corona, saya bilang tidak bisa. Tapi kalau saya bisa untuk memberi lebih percaya diri, lebih untuk motivasi, untuk lebih yang menjaga semuanya, saya bisa memberi solusi. Bedanya apa, Mbak? Gini, kalau sampai sekarang pun saya ngomong, kalau non medis pun agak susah, apalagi yang saya bilang medis pun lagi diselidiki semuanya kan, lagi diteliti semuanya, diteliti, dicari solusinya bagaimana untuk menyembuhkan corona juga. Tapi kalau saya bilang dari non medis, kalau emang itu corona itu bisa disembuhkan dengan seperti saya atau paranormal lain, kalau saya belum, jawabannya belum. Karena tidak semua penyakit yang medis disembuhkan juga dengan non medis. Ada kalanya non medis ya non medis, medis ya medis. Sekarang mau jungkir balik juga nggak bisa. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan medis itu berarti yang kayak corona itu medis. Iya. Orang sakit misalnya bronkitis itu medis. Medis. Nah, kalau non medis itu kayak disebabkan oleh paranormal lain atau karena dia ada gangguan seperti itu. Kalau seandainya saya simpulkan gini gimana, Mbak? Berarti yang medis ini Mbak itu bisa sembuhkan itu simptomnya atau gejalanya, seperti itu kira-kira. Misalkan gejala tuh gini, rumah kebakaran, terus alarmnya bunyi kering seperti itu. Nah, berarti kita itu mencoba pertama kali itu mematikan alarmnya dulu. Tidak seperti itu. Gimana? Jadi gini, kadang non medis seperti ada unsur seperti ini. Orang nggak mau berjalan, kepleset. Sebelum berjalan kamu tuh ngapain dari rumah? Mungkin seperti Mas Deli Dargo, cuman saya bilang tegaskan gini, ngapain kamu udah punya gejala seperti itu, udah mau badannya nggak enak kok ya jalan-jalan. Jadi udah tahu ini hari apesnya kamu, sudah tahu kamu dapat firasat seperti itu, kok ya masih nekat. Nah, itu ada sebab akibatnya diperjelas lagi seperti jadi, itu. Walaupun orang sakit bronkitis sekalipun itu penyebabnya bisa juga non medis, dan non medis itu adalah kebiasaannya dia. Iya, betul. Dan juga misalkan karakter juga dari seperti genetik juga bisa, atau gini, saya pernah melihat orang sesak napas karena kesalahan dari cara penanganan, itu saya juga pernah lihat, dan efeknya sampai dia dewasa. Itu juga karena apa? Perilaku orang lain mengakibatkan orang tersebut bermasalah. Tapi ada juga memang karena genetiknya dia sesak napas. Ada juga memang karena di kondisinya dia memang penyerahnya garisnya dia memang sakit. Itu kan ada beberapa alasan kenapa orang bisa sampai seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kembali lagi ke tadi, enggak sekonyong-konyong kalau orang sakit apa datang itu bisa disembuhkan. Ya enggak. Kita juga punya kelemahan dan punya kekurangan. Kalau ada bilang semua bisa tuh, ya nggak tahu ya. Mungkin kalau saya sih, ya ada hal yang saya lakukan. Tapi secara garis besar ada hal yang emang kita bisa pelajari. Tapi kalau kita ngomong secara yang corona ini, kok saya bilang saya nggak bisa. Tapi secara kita memberi motivasi, memberi semangat dan menjaga semuanya dan memberi masukan yang positif, insya Allah bisa. Karena begini, Mbak, kalau saya melihat ini tuh sebagai orang yang kalau orang bilang gampangnya realistis, tapi kalau ini logis. Saya melihatnya begini, orang dulu nggak percaya sama sesuatu yang sifatnya goib, Mbak. Terus kemudian saat sekarang, saya tanya, kamu percaya goib nggak?
Dia bilang, saya nggak percaya yang namanya goib. Tapi pas saya ajak dia, Mbak, makan di restoran, yang pertama dia lakukan setelah duduk, tahu nggak apa, Mbak? Manggil pelayan, dia nggak mesen, Mbak, nanya, password wifi-nya apa? Nah, wifi itu kan goib, Mbak, betul nggak? Ada di situ, tapi kita nggak bisa akses. Nah, saat kita tahu, kita bisa akses. Berarti sebenarnya goib itu ada kan ya? Corona pun itu kan goib, sesuatu yang tidak terlihat mata, berarti goib ya? Itu kan juga nggak seperti itu juga. Jadi, menurut saya seperti ini. Adanya orang yang tidak percaya goib itu termasuk yang seperti ini, pola pikir, kebiasaan dan lingkungan, juga aturan, juga apa yang dipegang seperti prinsip itu, orang bisa berkata percaya nggak sama goib, tapi di Al-Quran sendiri kan goib itu ada, Mas. Betul. Dan mungkin kadang-kadang orang itu berperilaku yang berlebihan dalam berbahasa atau bersikap itu kembali ke sifat karakter dan keinginan masing-masing. Kalau saya bilang sangat percaya goib, karena apa? Seperti ini aja, kita kena santet, kena pelet, kita kemasukan setan. Kalau kita mau dibawa ke rumah sakit mau 1 tahun pun juga nggak akan sembuh, Mas. Gitu. Tapi kalau saya sarankan, tetap namanya kita ke medisnya untuk kondisi badannya biar fitnya, biar stamina ada, biar ada kondisi yang lebih bagus lagi, ke rumah sakit tetap perlu. Sebentar, berarti Mbak Yu itu selalu menyarankan juga orang yang datang sini kalau ada gejalanya itu masuk ke yang medis, tetap harus ke rumah sakit ya? Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan memang udah mutlak, dia udah pernah ke rumah sakit berapa kali nggak sembuh dan memang itu non medis, ya memang harus non medis. Tapi saya lihat permasalahannya, kalau emang ini sebenarnya medis juga ya, non medis ya akan saya sarankan. Karena kedua belah pihak itu berjalan bareng, memang bisa dan lebih bagus, ya kenapa enggak gitu loh, Mas. Seperti itu. Karena kalau boleh saya simpulkan, berarti manusia itu kan terbuat antara jiwa dan raga, betul ya? Nah, raganya itu medis, jiwanya itu kan non medis. Loh, jiwanya juga nggak kelihatan, betul. Nah, berarti yang dicoba untuk disembuhkan oleh Mbak Yu atau dicoba untuk dikembalikan ke jalur yang tepat itu jiwanya ini, betul ya? Seperti itu. Nah, kalau urusannya medis kayak orang tangannya patah, datang ke sini juga Ayu nggak akan segera bisa menyembuhkan. Ya kan, bukan bagian saya seperti itu. Tapi saat orang tangan patah, berarti dia akan stres. Waduh, aku nggak bisa kerja lagi, nggak bisa apa. Nanti aku dapat duit atau nggak, peruntunganku gimana? Nah, itu bisa konsultasi pada Mbak Yu. Itu kan seperti saya pagar juga, jangan sampai kejadian berikutnya, jangan sampai ada hal yang akan lebih menimpa lagi setelah ini. Jadi kita pagar, kita upayakan jangan sampai melebar atau kemana-mana seperti itu. Dan pada dasarnya memang apa yang Mbak pelajari ini kan umurnya tuh lebih sepuh dibanding ilmu medis ini tadi. Tapi ya tetap berkembang ya. Ilmu medis ini lama-lama kalau saya bilang nanti pasti akan ketemu. Merujut, sama kayak tadi ya, kepercayaan saya ya, Mbak. Goib itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Nah, sebenarnya pun saat kita ngobrol di sini pun banyak makhluk goib. Tapi kan tidak bisa dilihat pakai mata dan kamera. Tapi ada loh, mungkin di luar sana mungkin yang bisa melihat, karena indigo atau siapapun yang punya lebihnya bisa melihat di ruangan ini ada siapa, yang melihat di belakang saya ada siapa. Sebagian orang mungkin pasti bisa melihat yang saya gendong itu siapa, mesti akan terlihat. Karena Tuhan itu menciptakan, menurut saya Tuhan itu menciptakan kekurangan dan kelebihan kita itu agar untuk saling mengisi. Karena Mas Dini punya kelemahan, saya punya kelebihan, saya punya kekurangan, Mas Dini punya kelebihan. Kan kita kan bisa saling memberi, Mas, apa yang kita memberi masukan biar bertemu di satu titik dengan satu pemikiran yang sama dan positif. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya satu, ya tidak semua orang bisa menyembuhkan paranormal. Dan kalaupun bisa menyembuhkan, yaitu sifatnya itu tadi, masuknya tetap harus lewat jiwanya tadi ya, Mbak, yang non medis ya. Kalau medis misalkan orang lukanya seperti ini, terus tiba-tiba kayak film X-Men tuh sembuh gitu, tidak bisa begitu ya. Tetap semuanya itu masuknya dari jiwa berarti. Betul. Karena gini, Mas, kembali lagi ke dalam kehidupan kita itu, mau merah hijau kuningnya kehidupan kita, di samping emang musibah, di samping memang karena nasib, juga di samping karena perilaku, tapi juga karena niat. Jadi kita mau jungkir balik, kita mau gini, kita melakukan satu kesalahan nih, orang itu ngomong seperti ini salah nih, tapi kalau kita mau di dalam mobil, kita mau ngapain, mau jalan pun kalau kita pikirnya jelek, niatnya jelek, ya akan jadi jelek, Mas. Jadi kita nggak bisa memilah-milah namanya ini kelihatan baik loh, ini kelihatan buruk loh, ini hanya kelihatan dari casingnya tok. Kalau dari kelihatan yang buruknya, kita mau melihat sisi baiknya orang, mau melihat sisi buruknya orang, dan kita menyikapi dengan bijak, insya Allah kita juga akan lebih lerem. Jangan sampai kita terlalu yang menyudutkan orang lain. Kadang orang itu lebih nyaman untuk ngejudge orang ataupun menjelekkan orang dan menjatuhkan orang dengan mulutnya, daripada orang untuk berpikir untuk berbicara yang baik, daripada dia kelelahan, mungkin dia nggak mau yang baik-baik, dia lebih nyaman dengan bicara yang buruk. Itu kadang pilihan, kan itu pilihan seperti itu.
Dan kadang-kadang kita udah nggak niat ngomong yang buruk, tapi kadang-kadang ada orang datang itu nge-push kayak Mbak Yu kan. Betul. Misalnya datang nih, terus ada kalau lagi di interview wartawan tuh, wartawan ada banyak. Ada kan satu wartawan yang misalnya nanyanya nyecer ke Mbak Yu, akhirnya apa yang Mbak Yu nggak mau omongin, jadi terpaksa keluar. Tapi saya kadang masih tetap filter, Mas. Jadi walaupun ada media yang pengen tahu hal yang tentang saya nggak akan bicara. Dan satu kan kadang-kadang seperti ini, Mas. Saya tahu saya dibohongi, saya tahu saya dikhianati, saya tahu saya disakiti, tapi saya pura-pura tidak tahu, dan saya pura-pura diam, dan saya pura-pura senyum, pura-pura mengamini, padahal saya tahu semuanya. Karena apa? Untuk menjaga perasaan, kasih kembali ke niatnya masing-masing manusia, untuk mereda semuanya, dan saya cuma kembalikan, suatu saat pasti akan berbalik apa yang dia tanam. Saya Mas ya, banyak jatuh dibohongi sama orang setelah saya yang ratusan juta, yang ibaratnya difitnah, dibohongi. Jadi sebenarnya jawaban pertanyaan tadi kan, orang nanya, Mbak Yu bisa nerawang masa depan, tahu seperti kok dibohongin. Nah, seperti saya itu. Tahu, saya tahu itu. Berarti Mbak Yu tahu, tapi sebenarnya Mbak Yu tuh berpikir karena saking taunya masa depan seperti apa, kalau Mbak Yu ini nanti nuduh dia bohong, kerusakannya akan semakin besar. Iya, dan saya pagi bermasalah atau malamnya bermasalah atau 1 minggu kemarin bermasalah, begitu ketemu orangnya, gimana ya, pergi gimana, ayo kita makan, itu nggak terjadi apa-apa loh, Mas. Saya bisa nata perasaan saya seperti tidak ada masalah, seperti tidak terjadi apapun itu. Dan memang nggak gampang, tapi saya mengupayakan dan berusaha untuk yang saya dianggap bodoh nggak apa-apa lah, saya dianggap yang gampang dibodohi pun dianggap yang bisa kerjain ya apa, tapi yang tahu saya sama yang di atas. Paling saya ngomong sama orang-orang terdekat saya, ngomong sama bibi saya, orang ini seperti ini loh, orang ini seperti ini loh, orang seperti ini loh. Karena tidak semua hal yang bisa saya bicarakan. Tapi tadi ada hal di mana kejadian akan seperti ini. Saya kan bilang bibi saya akan seperti ini kejadiannya, tapi kita udah terlanjur seperti ini, dan udah jalan hidup seperti apalah. Benar kejadiannya udah, kita kan udah mengambil sikap kedepannya akan seperti ini. Itu ibaratnya efek dari apa yang kita ambil pilihan. Walaupun ada kesalahan seperti ini, ya udah, bukannya mereka minta maaf, tapi memperjelas segala kesalahan, ya udah. Saya cuma kembali ke yang di atas. Saya cuma manusia dengan banyak kekurangan, saya koreksi semuanya. Oke, nah mungkin ini cukup menjawab, tapi sebenarnya saya tidak cerita dari tadi, Mbak. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang lain lagi, yang ini sebenarnya ditanyakan sama orang-orang banyak di komen saya lihat juga banyak di komen Mbak. Apa itu? Nah, kalau memang bisa ngeramal masa depan, tahu enggak kapan Mbak Yu mati? banyak itu. Menjawab ya, sebelum menjawab itu ada di video yang berikutnya lagi, dan ini menarik banget, maka saya nggak usah ngasih tahu, saya yakin kamu pasti akan penasaran dan melihat video berikutnya. Nantikan. Ojo salah